semuanya. Pertemuan kedua ini banyak membahas tentang bagaimana cara mengakuisisi citra digital. Ya, dimulai dari bagaimana mata manusia mempersepsi citra, karena sebenarnya itu yang akan diadaptasikan kepada peralatan-peralatan yang dikembangkan oleh manusia tersebut dalam menampilkan kondisi dunia nyata ke layar komputer ataupun layar digital yang lainnya. Ya, makanya kenapa biasanya buku-buku citra digital itu diawali dengan bagaimana cara mata itu melakukan persepsi terhadap citra, ya. Kemudian setelah kita tahu bagaimana melakukan akuisisi citra, nanti kita tingkatkan dengan bagaimana cara melakukan enhancement ya pada citra berdasarkan kebutuhan yang ada. Ya, tadi saya sampaikan bahwa memang kita awali dengan persepsi visual. Kita tahu bahwa dalam bidang computer science atau khususnya pengolahan citra itu dibangun atas dasar matematika ya. Semuanya menggunakan konsep matematika karena dasarnya citra itu nanti direpresentasikan dalam bentuk matrik ya atau vektor. Berarti kan isinya angka ya. Berarti menggunakan operasi matematika ataupun nanti operasi aritmetik dan logik gitu ya. Nah, tapi seringkali ya walaupun bisa dilakukan secara komputasi, kemampuan intuisi dan analisis manusia tuh berperan ya ketika menentukan teknik apa yang mau digunakan. Ya, kita tahu nanti kita akan lihat ya lebih lanjut ada slide mungkin yang saya menyebutkan bahwa memang keterbatasan persepsi mata itu lebih kecil gitu ya. Artinya begini, mata manusia bisa melihat range warna, range kecerahan itu memang ada batasannya. Tetapi manusia punya kelebihan lain gitu ya, yang mungkin belum bisa diadaptasikan oleh perangkat-perangkat yang ada saat ini. Ya, sehingga kita tidak bisa dengan serta-merta bilang bahwa oh alat ini lebih bagus daripada cara visual dari mata manusia gitu ya. Dari apa lihatnya misalkan, oh pikselnya lebih tinggi, tidak bisa kita katakan seperti itu. Ya, karena manusia punya hal lain ya, intuisi, analisis itu yang penting. Ya, menganalisis persepsi terhadap gambar itu juga penting. Nah, ini yang juga sampai sekarang masih dikembangkan oleh manusia ya, bagaimana perangkat itu juga bisa melakukan analisis terhadap citra yang ada. Ya, dibuat lebih cerah, dibuat lebih buram ya, atau hal-hal lainnya. Nah, sehingga kita harapannya bisa memahami bagaimana karakteristik dasar persepsi visual manusia. Ya, bagaimana gambar itu dibentuk dan dipersepsi atau dipahami oleh manusia. Jadi kalau ada objek gitu ya, objek itu dilihat oleh mata manusia dan bagaimana manusia itu melakukan persepsi terhadap objek yang dia lihat itu. Ya, termasuk juga mengetahui keterbatasan fisik ya dari penglihatan manusia. Kemudian apa juga yang kita lihat selain bagaimana manusia melakukan pencitraan ya, menampilkan objek di dunia nyata melalui matanya, dipersepsi, dan juga kita bisa lihat perbandingannya dengan perangkat elektronik seperti apa ya. Perbandingan dalam artinya resolusi, kemampuan untuk adaptasi terhadap perubahan kecerahan, iluminasi ya, kita harapannya bisa melihat itu. Ya, oh kalau mata manusia seperti itu. Oh kalau perangkat yang sedang dikembangkan saat ini seperti itu. Ya. Nah, karena memang kita mau awali dengan bagaimana cara manusia melakukan persepsi terhadap objek gitu ya, yang dia lihat, maka kita awali dengan struktur mata manusia. Harapannya terlihat ya, ini penampang mata manusia ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail semuanya. Ya nanti Anda bisa pelajari di buku. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa mata manusia ini kan bentuknya seperti bola gitu ya, Dek, ya. Mungkin di beberapa film kita bisa lihat bentuk utuhnya seperti apa. Ya, bola ini kurang lebih diameternya 20 milimeter gitu ya, 20 milimeter, terus punya 3 membran yang melapisinya gitu ya. Ada kornea di sini ya, kita lihat kornea di paling atas ya. Nah, di sini
kemudian nanti kita lihat ada penutup luarnya, ada kloroid, ada sklera dulu ya, sklera dan kemudian kloroid gitu ya, 3 membran ini yang melapisi. Kornea ini yang, sifatnya bukan jaringan yang keras ya, keras tapi transparan yang menutupi bagian, terluar dari mata kita. Nah, kalau sklera ini, sisa bagiannya ya, sisa bagiannya ini, membran. Kalau ini kan yang kornea sampai sini, terus belakangnya ini adalah, sklera gitu ya, melapis sklera. Terus ada namanya koroid gitu ya, koroid nih, choroid gitu ya, yang tepat ada di bawah sklera. Nah, koroid ini, adalah lapisan yang mengandung pembuluh darah, yang mengirimkan nutrisi ke mata kita. Jadi yang katanya vitamin-vitamin mata itu ya, itu sebenarnya adalah mengirimkan nutrisi ke jaringan ini ya, ke pembuluh darah. Nah ini bahaya sekali kalau, terjadi kerusakan ya, cedera yang dangkal saja itu kalau menyebabkan peradangan gitu ya, maka aliran darahnya kan ke mata tuh jadi terhalang apa, tersumbat gitu ya. Kalau aliran darah ke mata tersumbat ya, bisa menyebabkan kerusakan mata. Ya jadi jaringan ini, penting ya kloroid ini. Nah kalau mau dilihat lebih lanjut nanti, kloroid ini dibagi menjadi ada jaringan, ada bagian badan gitu ya, ada bagian, slice ya, saya tidak akan bahas. Tapi yang penting setelah kita tahu 3 lapisan yang membungkus ini, nanti kita tahu ada namanya, iris ini ya, atau pupil. Ya kita sebutnya bahasa Indonesianya bukannya pupil ya. Walaupun pupil juga bahasa Inggris juga mungkin ya. Nah, pupil ini diameternya antara 2 sampai 8 milimeter lah ya di sini lebarnya. Bagian depan, pupil ini mengandung pigmen mata ya, yang biasanya cenderung berwarna gelap ya, seperti itu. Nah, lensa mata, kita lihat ya, lensa mata ini, yang di sini ini adalah, lapisan yang banyak mengandung, apa, 60 sampai 70% tuh air, ya, lensa mata. Kemudian 6%-nya lemak, ya, dan, juga sisanya itu adalah, eee, 70, 6 tambah 6% sisanya adalah protein, gitu ya. Ini memang jaringan yang paling banyak mengandung protein di mata itu adalah si lensa. Ya, nah, lensa ini apa, punya yang namanya pigmentasi kuning, ya. Nah, pigmentasi kuning ini biasanya makin meningkat dengan seiringnya, umur kita. Sehingga pada kasus ya orang berusia lanjut itu, kuningnya makin bertambah. Ya, jadi Anda lihat kalau mungkin pernah melihat ya penderita katarak itu kan matanya cenderung ada kabutnya ya dan warnanya sedikit kekuningan gitu ya. Nah ini ya karena pigmentasi kuningnya di lensa matanya meningkat ya. Sehingga, akibatnya menyebabkan apa, ya, diskriminasi warnanya jadi buruk ya, membedakan warnanya buruk dan mungkin penglihatannya juga makin berkurang ya. Akhirnya mungkin pada, kebutaan ya karena, pengaruh tersebut. Karena nah lensa ini, kemampuan menyerap cahaya, spektrum cahaya tampak tuh 88% saja, ya. Dan, gelombang yang lain lebih banyak pada gelombang yang lain ya, pada gelombang yang lebih pendek. Nah ini yang perlu diperhatikan ya, sinar kita tahu bahwa lensa kita itu mengandung banyak protein gitu ya. Nah, sinar inframerah dan ultraviolet itu, diserap di mata kita tuh oleh protein yang di dalam lensa, dalam, jumlah yang cukup banyak dan dapat merusak mata. Makanya, dianjurkan kita itu ketika, apa ya, sedang terik matahari diminta menggunakan kacamata, itu ya sebenarnya ya itu ya, melindungi lensa mata kita terhadap penyerapan ultraviolet ya, supaya tidak merusak mata, ya. Karena memang kecenderungan protein pada lensa itu menyerap sinar inframerah dan ultraviolet, seperti itu. Nah, terus bagian terdalam ya yang disebut sebagai retina. Nah, di sini ya retina. Nah, retina ini nanti yang akan dibahas banyak ya, melapisi bagian dalam, mata. Karena kalau kita lihat ya,
kalau ada mata fokus tuh sebenarnya cahaya dari suatu benda itu tergambarnya di retina, ya, ke retina mata kita. Nah, eee, dalam dalam melihat apa ya, melakukan persepsi itu, pola penglihatan itu ada yang namanya reseptor atau, ini ya, penerimanya ya, reseptor cahaya. Reseptor cahaya itu seperti sensor-sensor gitu ya di mata kita, ya, sensor-sensor cahaya tersebarnya di sini nih, di retina ini, ya. Ada 2 reseptornya, yaitu ada yang disebutnya reseptor kerucut atau cones dan reseptor batang atau roots, ya. Ada sebanyak 6 sampai 7 kerucut di setiap mata kita, ya, reseptor ini. Mereka lokasinya di bagian maaf, mereka lokasinya di bagian, tengah retina yang disebut sebagai fovea ini. Nah, ini fovea. Nah, fovea ini yang tempat, reseptor itu berada, ya, nah, eee, kita tahu bahwa mata kita memiliki keterbatasan, ini ya, sudut pandang. Nah, apabila kita memutar bola mata ya, sampai bayangan pada suatu daerah itu kalau kita memutar bola mata supaya bisa melihat benda gitu ya, yang mungkin sebelumnya tidak terlihat sudut pandangnya itu sebenarnya kita sedang, menempatkan bayangan itu supaya jatuh pada fovea kita, ya supaya supaya ke sini gitu ya. Karena kalau dia ada sinar jatuhnya ke sini, ke blind spot misalkan, ya nggak kelihatan, ya. Karena ini yang tugasnya untuk reseptornya dari situ, ya, yang mempersepsi, cahaya seperti itu. Nah, kalau si kerucut ada 6 sampai 7 juta, nah rod batang ini lebih besar lagi ya, 75 sampai 150 juta di retina, ya, tersebar, ya. Kalau ini si kerucut ada di sini, ya, yang rod ini atau batang ya, reseptor batang ini tersebar, ya. Nah, kalau si kerucut tadi fungsinya terhadap warna, ya, kalau si batang ini beda lagi, ya. Dia lebih ke arah nanti, sensitivitasnya terhadap warna tuh dia tidak terlibat dalam penglihatan warna ya. Kemudian juga tingkat, sensitif terhadap tingkat iluminasi yang rendah. Ya misalkan begini, kan benda-benda itu tampak berwarna cerah di siang hari gitu ya, sehingga, bentuk bentuk yang tidak berwarna yang di bawah sinar bulan tuh jadi begini, ketika siang hari benda-benda kan terlihat jelas gitu ya. Nah, kemudian ketika malam hari gitu ya, kan gelap gitu ya. Kemudian, eee, pada sinar bulan itu ketika keadaan dalam ada sinar bulan ya, di mana, bentuknya itu tidak berwarna ya, maka batang ini disimulasi gitu ya. Sehingga artinya batang ini yang bekerja ya ketika dalam kondisi malam itu, seperti itu ya. Eee, istilahnya kenal sebagai kalau di buku itu namanya apa ya, sebentar, sto scotopic ya, scotopic a vision atau penglihatan redup gitu ya, scotopic light ya atau penglihatan redup ya. Di sini yang sinar batangnya yang bekerja gitu ya. Nah, kita lihat lebih lanjut, nah ini ya, ini bahas tentang foveanya sendiri ya, tadi fovea yang bagian dari retina gitu ya, yang tempat di mana sel kerucut berada. Fovea ini bisa dianalogikan sebagai suatu kotak sensor cahaya. Ya, luasnya cuma 1,77 meter persegi. Ya, diameternya 1,5 milimeter. Nah, di dalamnya berisi sel kerucut kurang lebih 150.000 per milimeter perseginya. Ya, nah ini ada gambar ya, eh sudut ya, sudut dari, ini kan ada sudut, ini nol ini adalah pusatnya si fovea. Fovea itu bentuknya seperti cekungan gitu loh, ya, seperti cekungan. Ya, seperti saya nulisnya kotak salah sih ya, seperti mangkok gitu ya.
Nah, seperti mangkok. Nah, kita lihat ini sudutnya dia, ya. Nah, ada titik blind spot ya, ada titik blind spot di mana di situ, cahaya tidak bisa kita persepsi ya, warna tidak bisa kita persepsi. Jadi seperti itu. Nah, yang garis ini adalah yang cons-nya. Ya, di sini dia hilang di blind spot-nya ya. Tinggi pada 0 derajat karena disitulah posisi di mana itu, fovea berpusat ya. Dan kemudian nanti makin turun makin turun makin turun di pinggirnya. Ya. Kalau yang putus-putus nih yang, batang ya, yang reseptor batangnya tadi. Ya, yang memang tidak ada pada bagian, blind spot dan nanti makin menurun di tengahnya itu nggak ada dia, ya, seperti itu. Karena di pusat fovea tempatnya si kerucut ya, si cons. Ya, makanya kalau dibilang blind spot, kenapa blind spot? Karena tidak ada kehadiran reseptor di daerah itu, ya, reseptornya nggak ada. Kenapa ada seperti itu? Wah, saya belum belum cari gitu ya. Kenapa ada blind spot pada mata kita gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasan tambahan saja ya. Setiap reseptor itu yang cons tadi kerucut ya terhubung ke ujung saraf. Jadi setiap, reseptor terhubung ke satu ujung saraf masing-masing sehingga dia bisa menangkap detail gitu ya. Jumlahnya juga lebih kecil ya. Kemudian peka terhadap warna, disebut sebagai photopic vision. Sedangkan reseptor itu banyak reseptor terhubungnya ke satu ujung saraf, ya. Sehingga dia menerima resolusi yang lebih terbatas, tidak sensitif terhadap warna gitu ya. Sensitif terhadap ketika level iluminasinya rendah. Ya, seperti itu. Nah, ini kegiatan satu ya. Nanti saya akan informasikan kapan dilakukan ya. Tadi kan saya sudah jelaskan struktur mata manusia, ya coba Anda jelaskan kembali ya bagian-bagian gambar mata manusia, karakteristiknya gitu ya, dan kaitannya dengan pembentukan gambar itu seperti apa. Nah ini sekarang kita lihat bagaimana caranya kita membentuk gambar pada mata kita ya, membentuk objek yang kita lihat kemudian dipersepsi oleh mata kita. Nah, ini berkebalikan dengan kamera, ya, kamera fotografi dengan mata manusia itu berkebalikan. Coba, kita ingat kembali kalau kita punya kamera, kita kan punya kamera lensanya memiliki panjang fokus tetap ya, sekian gitu ya, misalkan ada nilai sekian gitu ya. Nah, kemudian kita biasanya melakukan adaptasi fokus itu dengan cara memvariasikan jarak antara lensa dan bidang citra ya, misalnya kamera kita geser, lebih dekat atau lebih jauh gitu salah satunya gitu ya. Artinya kita bisa memindahkan gitu ya antara, memindahkan jarak, mengubah jarak antara lensa dan bidang citranya ya, terhadap lebih dekat terhadap, objeknya atau lebih jauh gitu misalkan ya, seperti itu. Ataupun kita lakukan, zooming dan zoom out gitu ya. Nah, di mata manusia kan tidak bisa seperti itu, ya. Kita lihat tahu bahwa lensa kita gitu ya, lensa kita sini kan punya jarak yang fix terhadap retina gitu kan, yang ada di belakang gitu ya. Ini kan jarak fiksnya nggak mungkin kita pendekkan, kita jauhkan gitu ya. Beda dengan kamera yang antara lensa dan bidang citranya itu bisa kita ubah-ubah gitu ya. Nah, jadi perlu sehingga apa yang bisa kita variasikan adalah memvariasikan bentuk lensanya ini pada akhirnya. Ya, untuk lebih, cembung atau lebih pipih seperti itu. Nah, serat pada, badan siliaris kalau kita lihat dari penampang mata yang tadi ya, atau akan melakukan menebalkan lensa atau menipiskan lensa ya, untuk melihat benda yang lebih jauh atau lebih dekat gitu ya. Makanya mata kita sering beradaptasi ya, untuk melihat benda yang jauh sama dekat gitu ya. Sebenarnya itu adalah sedang membentuk bentuk
retina, lensa kita yang di sini ya, supaya bisa tepat menangkap gambar ya di retina di sini. Nah, gitu ya. Makanya kalau kacamata ada kacamata lensa cembung gitu ya, lensa positif dan lensa cekung gitu ya, lensa negatif gitu ya, sebenarnya untuk membantu ini lensa kita juga ya. Konkav, konkev gitu ya kalau ingat pelajaran fisika seperti itu. Nah, ini dikasih contoh nih pada gambarnya ya. Misalkan ada objek pohon kelapa tingginya 15 meter, jarak dengan objek itu adalah 100 meter misalkan. Nah, bagaimana mata kita mempersepsi itu ya, tinggi bayangan pada retina kita tuh berapa gitu ya. Kita bisa bagi buat perbandingan ya. 15 per 100 itu kan sama dengan 15 kan tinggi benda, 100 kan jarak jarak benda ya. H itu kan berarti tinggi di retina, 17 kan 17 milimeter kan jarak antara lensa ke retina ya. Nah, kita tinggal kalikan silang aja, cari hanya dapat 2,55 milimeter. Nah, ternyata ukuran pohon itu di mata retina kita adalah 2,55 milimeter. Nah, ini cuma analoginya saja. Bukan analogi apa? Ya, analoginya. Nah, nanti citra ini retina difokuskan daerah fovea tadi ya. Jadi fovea tadi yang bisa persepsinya, kemudian mengubah energinya menjadi impuls listrik yang bisa diterjemahkan oleh otak kita. Ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana melakukan formasi citra pada mata. Saya lanjutkan. Ya. Brightness adaptation ya atau adaptasi kecerahan termasuk diskriminannya. Ini penjelasannya di buku panjang ya, saya ambilkan sedikit. Intinya begini, sistem visual manusia itu kemampuan mata untuk bisa membedakan berbagai tingkat intensitas ya ini merupakan hal penting yang nanti kita mau pahami gitu ya. Bagaimana mata kita bisa membedakan tingkat intensitas suatu gambar gitu ya. Nah, tentang tingkat intensitas manusia itu dapat beradaptasi itu sangat besar adaptasinya ya. Mulai dari 10 rentangnya itu bisa 10 pangkat 10 gitu ya. Tentang tingkat intensitas cahaya sistem visual manusia. Ya. Dari mulai stokopik sampai ke batas silau istilahnya kalau kita bahasa Indonesiakan. Ya. Nah, bukti eksperimental ini menunjukkan bahwa kecerahan subjektif ya, atau intensitas yang dirasakan oleh visual manusia adalah fungsi logaritmik. Nah, gambarnya di samping tuh. Ya. Walaupun visual manusia dapat melihat 10 pangkat 10 level intensitas, tapi pada setiap waktu itu kita hanya bisa melihat sedikit ya pada rentang itu gitu ya. Ini ada fungsi logaritmik ya. Nah, ini ada saat stotopik dan fotopik ini kaitannya dengan kemampuan dari sel kerucut dan sel batangnya tadi. Reseptornya ini. Nah, kita lihat secara mudah saja ya, nanti Anda bisa baca juga di buku. Kalau secara fotopik ya, secara fotopik ini kita lihat. Ya. Kisaran rentangnya itu dari sekitar 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Kemudian transisi antara skotopik ke fotopik ini antara 0,01 ya atau -3 sampai -1 gitu ya. Log intensitasnya kan dari sini. Nah, ini kan dari sini nih. Nah, intensitas ya. -3 sampai pada -1 ya. Nah, ini. Di sini kan? Ya, transisinya. Nah, kita lihat bahwa B ini adalah range dari brightness yang ditunjukkan oleh ini adalah masa untuk adaptasinya gitu ya. Nilai rentang yang bisa diadaptasikan ya pada posisi ini. Nah, kita lihat sini intinya apa adalah sistem visual kita tuh tidak dapat beroperasi pada rentang tersebut ya secara sekaligus. Ada proses adaptasinya. Ya dari
dari mulai skotopik pindah ke fotopik ya, dari misalkan terang ke cerah dan seterusnya. Sehingga proses adaptasi ini yang disebutkan sebagai proses sebagai adaptasi kecerahan ya, brightness adaptation ya. Proses bagaimana mata kita bisa berpindah dari stotopik ke fotopik gitu ya. Ada adaptasinya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, Anda lihat gambarnya dulu. Bagaimana impresi mata terhadap kecerahan ya. Bagaimana dinamikanya. Ada gambar 2.7 ya. Ada namanya match band. Ini sering digunakan di buku-buku untuk mengilustrasikan bagaimana intensitas persepsi gitu ya. Bahwa persepsi manusia itu memiliki perbedaan dengan fungsi komputasi dari intensitas itu sendiri. Ya, kita lihat ini gambar dengan pola kecerahan yang berbeda-beda gitu ya. Intensitasnya sebenarnya konstan gitu ya. Kita lihat ini konstan artinya ya, nilainya konstan. Nah, ini intensitas yang sebenarnya artinya pada band ini nilainya sekian. Ya, kemudian band ini sekian gitu ya. Band ini sekian gitu ya. Band ini sekian gitu ya, nilainya konstan. Nah, ketika di gambar berikutnya C ini jadi bergerigi gitu istilahnya nih, ada geriginya gitu ya. Jadi seakan-akan nilai intensitasnya itu turun, kemudian naik, turun sedikit gitu ya. Nah, ini yang dipersepsi oleh mata manusia ya, brightness kita gitu ya. Ini dinamakan sebagai Mars atau Mars band karena ditemukan Earth bands. Mars itu dari nama orangnya ya, yang menemukan ternyata kalau ada ini ya, pola yang brightness yang berbeda, walaupun secara intensitasnya itu adalah kontinu, itu dilihat manusia tuh nggak seperti itu. Persepsinya beda gitu ya. Jadi semacam seperti jadi lebih berkurang gitu ya, kemudian naik gitu ya, terus berkurang sedikit gitu ya. Seakan-akan ini ada semacam garis baru gitu ya. Nah, padahal kan nggak ada garis sebenarnya ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya juga ya, fenomena 2 namanya disebut sebagai simultan kontras. Kita lihat gambar ini coba ya. Gambar ini kan sebenarnya kotak di dalamnya itu memiliki intensitas yang sama. Ya. Tetapi mereka akan terlihat lebih gelap gitu ya. Artinya ketika background-nya itu adalah cerah, dia terlihat lebih gelap gitu ya. Ya kan kita bisa lihat ini yang latar belakangnya hitam, ini kelihatan lebih putih daripada latar belakangnya abu, dia kelihatan lebih gelap. Padahal ini sebenarnya intensitasnya sama. Nah, itu mata kita itu yang menyimpulkan seperti itu. Ya. Atau mungkin contohnya yang lagi duduk nih, lihat kertas gitu ya. Coba semuanya kalau mau lihat kertas gitu ya, lihat kertas, kertasnya kan putih tuh ya. Oh, saya malah lagi nggak siap kertas putih. Oke, kertasnya putih misalkan. Ya. Nah, akan terlihat hitam total ya, karena kita ketika kita pakai untuk melindungi mata kita gitu ya, kita deketin ya untuk melihat langsung ke langit yang cerah gitu ya. Kita akan bisa lihat bahwa dia nanti warnanya akan berubah jadi hitam gitu ya. Nah, ini sering disebut sebagai ilusi mata. Ya. Kemudian kita lihat lebih lanjut. Nah, ini ya mungkin ini bukan tes psikologi ya atau tes TPA gitu ya. Ini fenomena persepsi manusia terhadap bidang geometri gitu ya. Kita lihat pada gambar 2.9, saya ambilkan memang dari buku. Ini seakan-akan ada buju sangkar yang terlihat gitu ya. Bahwa terlepas bahwa sebenarnya tidak ada garis yang mendefinisikan adanya buju sangkar tersebut gitu. Ya.
Sama juga seperti ini ya, seakan-akan ada lingkaran ya, padahal sebenarnya tidak ada lingkaran di situ ya, itu hanya ilusi dari, timbulkan oleh mata kita gitu ya. Kemudian ini juga, ini seakan-akan panjangnya beda, padahal sebenarnya panjangnya sama ya. Ini panjang panjang garisnya sama ya, dan juga untuk ini lihat nih yang bagian D, ini ya, sebenarnya itu jaraknya sama dan sejajar ya. Tapi apa yang membedakan, karena garis-garis itu jauh nggak paralel gitu deh. Ya kesannya dia ini kayaknya melengkung gitu ya, kayaknya melengkung ya, kayaknya melengkung ke bawah, dia melengkung ke atas gitu ya. Padahal sebenarnya ini adalah garis yang, sejajar gitu ya. Jaraknya pun sama gitu. Ini sama ini. Cuma sudut, peletakannya aja yang beda ya. Jadi seakan-akan ini jadi ada lengkungan-lengkungan gitu ya. Nah, ini ilusi mata kita, optical illusion. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, cahaya kan sebenarnya cahaya itu kan bagian dari spektrum elektromagnetik ya yang bisa dipersepsi oleh manusia, ya. Nah, kita lihat bahwa, spektrum elektromagnetik ini terpecah menurut panjang gelombang yang berbeda. Ya, kita lihat di gambar ya, visible spectrum, makanya yang namanya visible spectrum adalah cahaya tampak ya. Ini kalau kita zoom ini nilainya ya. Eee, ini pun sebenarnya dari cahaya tampak pun tidak semuanya bisa dipersepsi dengan baik oleh manusia ya. Kita biasanya bekerja pada wilayah blue, green, yellow ini, blue, green, yellow ada di sini. Ya ini ultraviolet dan ini infrared gitu ya. Ini 10⁻⁶ panjang gelombangnya dari sisa spektrum yang lainnya ya. Oke. Nah, coba perhatikan di depan, reflected light atau sinar pantul. Intinya begini, bahwa warna-warna yang kita lihat saat ini, mungkin di depan Anda sedang lihat laptop warna hitam atau warna yang lain gitu ya, merupakan, sinar cahaya yang terrefleksi dari benda tersebut. Ya, jadi misalkan kalau ada cahaya sinar matahari gitu ya, atau lampu kamar kita gitu kan cahayanya putih ya, menyinari objek warna hijau, maka yang balik ke paling objek yang panjang gelombangnya paling panjang itu terserap. Nah, warna hijaunya nanti yang muncul atau dipantulkan ke mata kita. Karena sebenarnya yang, white light itu sebenarnya bisa juga terdiri atas banyak warna, ya. Yang paling panjang gelombangnya itu diserap karena putih kan paling panjang ya, dan warna hijaunya dipantulkan. Jadi sebenarnya yang kita bisa persepsi itu adalah warna yang dipantulkan dari objek tersebut ke mata kita. Ya, ada banyak color yang diserap di situ. Ya, dari cahaya terpantul ke mata kita. Nah, ini kaitannya kalau Anda nanti pelajari lebih lanjut ya, silakan kaitannya dengan ini ya, tadi spektrum elektromagnetik. Makanya ada beberapa warna yang sulit dilihat ya oleh mata kita gitu. Dari pencahayaannya yang ada juga akan mempengaruhi warna yang dipantulkan untuk bisa dilihat mata kita. Makanya kenapa untuk benda yang sama, kadang kalau cahayanya sinar lampunya kuning akan dipantulkan menjadi warna yang berbeda ke mata kita dibandingkan dengan bola lampu warna putih misalkan. Ya kan? Itu karena color yang diabsorb itu berbeda dengan dan yang dipantulkan pun berbeda. Makanya ada kan bola lampu kuning, bola lampu putih gitu ya, seperti itu. Nah, ini agenda hari ini sampai pada tadi sudah representasi citra digital, kita nanti lanjut ke resolusi spasial dan tingkat keabuan, kemudian tentang proses shrink and zoom atau pembesaran dan penyusutan citra dan tentang processing titik ya atau ketetanggaan piksel. Kita lihat lebih lanjut.
Nah, sekarang definisi citra digital. Tadi kita sudah bicara banyak tentang mata manusia. Sekarang tentang citra digital. Secara umum, ya, citra digital ini didefinisikan kalau citranya 2 dimensi, ya, dengan fungsi XY. XY itu adalah koordinat spasialnya. Dengan fungsi F ya, saya kebanyakan di Bogor jadi lama-lama ini ya, terpengaruh. Amplitudo F disebut jadi nilai posisi piksel XY nanti koordinat spasialnya dilengkapi dengan amplitudo F yang memberikan atau menyimpan nilai intensitas atau tingkat keabuan pada citra tersebut. Ya. Sebentar. Nah, jika X, Y, F-nya semuanya berhingga dan nilainya diskrit, artinya jika ada nilainya dan biasanya memang ada batasan nilainya, maka kita sebut sebagai citra digital. Ya, yang nantinya akan kita olah lebih lanjut. Oke. Nah, citra digital ini tersusun atas sejumlah berhingga, artinya memang ada batasnya, ada nilainya, tidak kontinu ya. Masing-masing memiliki lokasi, posisi dia ada di mana, dan nilai intensitasnya berapa. Elemen-elemen ini sering kita sebut sebagai piksel. Ada yang menyebutnya sebagai pulse, ya. Tapi kita selalu menyebutkannya sebagai piksel. Nah, bidang ilmu pengolahan citra digital ini merujuk pada bagaimana kita memproses citra digital menggunakan komputer. Ya. Citra digital ini bisa mencakup keseluruhan spektrum gelombang elektromagnetik tadi ya, mulai dari sinar gamma sampai radio kalau Anda nanti lihat. Tapi kalau khususnya apa yang dipersepsi manusia berarti pada cahaya tampak ya. Nah, level pemrosesan citra digital itu ya kita bisa bagi jadi 3 tipe, ini tambahan ya. Low level, mid level, dan high level. Proses low level ini proses-proses primitif atau dasar ya, seperti misalkan memprosesing kembali citra untuk menghilangkan atau mengurangi noise. Ya. Kemudian memperbaiki tingkat kekontrasan dari citra, melakukan penajaman citra. Gitu ya. Nah, ini ada proses-proses low level. Cirinya inputnya citra, outputnya pun masih citra. Ya. Dan biasanya outputnya untuk diolah lebih lanjut, ya, untuk dipergunakan lagi. Karena operasi primitif ini biasanya untuk tujuan-tujuan selanjutnya ya. Kenapa dikurangi noise-nya gitu ya? Kenapa perlu dipertajam? Kenapa perlu dikurangi misalkan kontrasnya itu juga karena kebutuhan selanjutnya. Nah, proses mid level. Apa saja setelah kita melakukan proses low level, ada mid level. Kita segmentasi gitu ya, atau mempartisi atau membagi citra dalam region-region atau objek-objek yang kita butuhkan. Misalkan kita segmentasi, kita pisahkan antara latar belakang dengan objek tertentu. Ya, kemudian mendeskripsikan objek tersebut menjadi bentuk yang bisa diproses oleh komputer. Ya, dan termasuk juga sampai mengklasifikasikan atau mengenali objek. Ini adalah proses-proses mid level. Ya, mulai dari segmentasi, kemudian kita cluster gitu ya. Kita klasifikasikan objek. Nah, cirinya adalah biasanya inputnya citra, outputnya adalah atribut-atribut yang kita ekstrak dari citra tersebut. Nah, ini next level dari pertemuan selanjutnya ya. Ekstraksi ciri misalkan. Ya, misalkan apa edge-nya, kemudian konturnya gitu ya. Wah, Pak Dede layar saya dicoret-coret nih. Saya hapus ya Pak Dede ya. Oke. Oke, kemudian high level ya. High level ini setelah kita ekstraksi feature-nya, cirinya dari suatu objek, nah kita menggunakan buat apa? Ya. Proses high level ini menjadikan objek-objek yang kita bisa kenali dari citra menjadi berguna. Misalkan membantu vision mata manusia kita untuk mengenali objek tertentu ya, sehingga bisa membuat decision terhadap itu. Ya, misalkan sistem absensi sidik jari, berarti kan mengenali
fitur-fitur dari sidik jari manusia ya, mana yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas orang tersebut ya. Jadi mulai di mungkin gambarnya dipertajam dulu ya, diekstraksi dulu, diklasifikasikan dulu, dihitung dan seterusnya. Ya, termasuk juga pengaturan sistem lalu lintas yang ada gitu ya. Kan ada juga tuh lampu lalu lintas yang bisa bersifat fazi, artinya merah, hijaunya, kuningnya itu waktunya nggak fix gitu ya. Selain ada default time, ada juga melihat capturing dari suasana di tempat tersebut sedang sepi atau tidak gitu ya. Kalau lagi sedang sepi waktunya bisa diperpendek. Kalau sedang padat waktunya bisa diperpanjang durasi lampunya. Itu ada lampu lalu lintas yang seperti itu. Nah, itu kan dibantu juga dengan citra ya. Jadi dari capturing lokasi lampu merah harus dengan cepat bisa diambil decision-nya ya. Kebayang ya itu harus hitungannya berapa milisecond gitu ya sehingga bisa menyimpulkan oh lagi padat, oh lagi sepi dan seterusnya. Oke, nah kuliah ini kalau yang sebelumnya low level sampai mid level, tapi seperti ini akan high level kan kuliah ini bisa sampai ke high level gitu ya. Nah, penelitian-penelitian biasanya pada level high level ya. Penelitian-penelitian yang ada ya. Dan tugas project mata kuliah pun sudah sampai high level. Jadi saya mau edit ini ya. Kita bisa udah sampai pada walaupun high levelnya terbatas, artinya terbatas itu mungkin tidak menjadi suatu sistem yang utuh gitu ya, mungkin sampai identifikasi penyakit pada tanaman dan seterusnya, tapi saya anggap itu sudah high level gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi cerita kemana-mana gitu ya. Nah, ini ada gambar ya, ingin bercerita tentang proses digitalisasi ya. Proses bagaimana, kalau tadi kan mata manusia persepsi objek gitu ya di lapangan. Nah, sekarang adalah bagaimana perangkat komputasi melakukan persepsi objek. Ya, dari objek yang nyata objek di dunia nyata menjadi objek digital. Itu disebut sebagai image akuisisi. Ya, akuisisi citra. Nah, kita tahu bahwa objek itu bisa dilihat kalau ada cahaya gitu ya. Kalau ada sumber cahaya yang nantinya ada yang diserap, ada yang dipantulkan gitu ya. Sehingga sebentar ada yang saya mute dulu ya. Kembali. Nah, sehingga ketika ada suatu objek di sini, tolong yang saya mau mute orang sedang repot ya. Tolong di mute dulu. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah scene ya, bidang citra gitu ya. Ini adalah proses imaging ya. Ini bisa kamera digital, bisa yang lainnya gitu ya. Mulai dari komputer gitu ya dan seterusnya. Atau handphone Anda gitu ya. Ini adalah sumber energi ya. Illumination yang memberikan cahaya tadi ya. Gambar biasanya dibuat dengan menerangi area dan menyerap energi yang dipantulkan ke objek gitu ya. Ini adalah image plane-nya, bidang gambarnya. Ini output-nya adalah image yang digitasi. Kita lihat sebenarnya pada intinya adalah bagaimana melakukan persepsi dunia nyata dalam bentuk objek yang dibuat semirip mungkin. Maaf, Fatan bisa di-unmute? Oke, kita lihat lebih lanjut. Ini contohnya adalah peer, kemudian bagaimana peer direpresentasikan dalam bentuk digital. Ya, ada banyak hal yang perlu dilihat supaya peer di objek itu bisa direpresentasikan semirip mungkin dalam bentuk gambar digital. Baik dalam bentuknya, ya, warnanya, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kegiatan 2. Ya, nanti kita lakukan adalah begini. Ketika suatu benda digital ya
atau proses digitalisasi suatu image kan butuh yang namanya sensor. Ya, kalau di mata kita ada reseptor tadi ya, reseptor kerucut sama batang. Di perangkat hardware pun ada reseptornya, ada sensornya. Ya, yang mengubah energi dalam bentuk voltase, ya, outputnya itu adalah bentuk sensor yang sudah digitasi. Nah, nanti bisa baca buku tentang image sensor yang bentuknya line dan bentuknya array. Ya, perbedaannya bagaimana dan cara kerjanya seperti apa. Sekarang balik ke representasi image ya. Setelah proses untuk mendigitalisasi citra, kita berarti akan membentuk dalam hal yang sifatnya bisa dihitung. Ya, karena kan komputasi kerjanya adalah perhitungan. Digital image tersusun atas M row dan M kolom dari pixel yang masing-masing menyimpan sebuah nilai. Ya, ini adalah kolom, ya. Ini adalah barisnya, ya. Ini 1 pixel. Fungsinya F ya, ada intensitasnya. Row, kolom. Nah, jadi ada posisi dan ada nilai gitu ya. Sehingga memudahkan untuk diolah kembali, direpresentasikannya mudah ya. Jadi ini terbekatilah ya orang yang mengembangkan keilmuan ini ya, merepresentasikan citra digital dalam bentuk matriks sehingga bisa melakukan banyak manipulasi citra dengan cara melakukan operasi-operasi manipulasi matriks gitu ya, seperti itu. Nah, nilainya ini bervariasi bergantung pada warna yang ingin direpresentasikan. Ada yang kisarannya 01 itu ya, ada yang sampai 255 ya warna nilai pixel tersebut. Nah, kemudian terkait dengan sampling dan kuantisasi citra ini apa? Ya, output dari kebanyakan sensor itu kan berbentuk gelombang analog kontinu gitu ya. Sensor itu kan kebanyakan itu adalah benda-benda kalau Anda belajar embedded system gitu ya, atau Anda belajar elektronik gitu ya. Kebanyakan perangkat-perangkatnya itu kan sifatnya kontinu gitu ya, hasilnya gelombang nilainya. Nah, supaya mendapatkan gambar digital, kita perlu mengkonversi data kontinu tersebut dalam data bentuk digital. Ibaratnya yang dari gelombang gitu ya, sinus kosinus jadi nilai diskrit gitu ya, 01 misalkan seperti itu. Sampling mengubah nilai koordinat ya atau posisi dari kontinu ke digital. Ya, atau istilahnya mengubah nilai itu digitizing. Jadi kalau ada kata digitizing itu saya artikan dengan mengubah nilai. Ya. Kuantisasi, digitizing mengubah nilai amplitudonya ya atau intensitasnya dari kontinu ke digital ya. Sampling terkait dengan jarak, posisi, posisi, kuantisasi terhadap nilai intensitasnya. Jadi ingat kan X, Y itu adalah posisi koordinat, F-nya itu adalah intensitasnya. Ya. Posisinya ada di mana dan derajat keabuannya seperti apa. Ya. Mengubah nilai dari koordinat ya ke digital itu sampling, kuantisasi adalah intensitasnya. Ini dua hal bukan dipilih ya, ini adalah dua hal yang dilakukan secara berurutan. Nah, coba lihat gambarnya dulu. Ada gambar A, B, C, D. Ya. Ini gambar A, ini adalah continuous image, artinya yang ditangkap oleh sensor. Apa sensornya misalkan? Kamera misalkan, ya. Dapatlah gambar ya. Gambar seperti ini. Nah, B ini adalah ini ya, scan line ya. Scan yang bentuknya garis gitu ya. Tadi kan ada sensor garis, ada sensor array gitu ya. Yang nilainya bervariasi ya antara A sama B ini. Ya. Kita lihat ini. Ini ada nilainya, terus tiba-tiba turun gitu ya nilainya. Nah, terus ini di sini kisaran paling banyaknya. Terus lagi ada lagi nilainya di sini. Ya. Nah, kemudian yang C melakukan kuantisasi dan sampling terhadap nilai tadi. Gitu ya. Dari hasil ini dikuantisasi. Ya, ini di titik-titik gitu ya, dicari titik-titiknya. Posisinya ditentukan ya, ini
Akhirnya dapatlah, eee, digital scan-nya. Nah ini, posisi dapat dan nilai dari tiap posisi, ya, diambil. Jadi ketika, sampling tadi mengambil titik-titiknya, ya, posisinya, kuantisasi adalah mengambil nilai dari titik-titik tersebut. Nah, inilah nanti representasi digital dari gambar kita yang ini. Ya, seperti itu. Ini bukan Blue Book, ini kok pure ini bukan, ini adalah, posisi pixel dan nilai intensitasnya ya, bukan gambar pure-nya gitu ya. Kan eee, ini kan, bukan, apa, bidang area penggambaran ya, ini merepresentasikan nilai, tentang nilai ya, dari keabuan gitu ya, seperti ini. Nah, sampling ini adalah posisi titik, nanti kuantisasinya warnanya ini, ya, tingkat derajat kewarnaannya. Nah, ini kita lihat di sini ya, yang warnanya hitam di sini gitu ya, ternyata paling banyak adalah warna putih gitu ya, abu-abu dan terus ada yang nggak ada gitu ya, pada posisi itu tidak ada warna itu gitu ya. Nah, ini kan nggak ada ya, tiba-tiba turun ke bawah gitu ya. Nah, ini mulai ada warnanya, kan banyak mengelompok pada warna abu kan kalau kita lihat. Nah, putih ada kan ya di tengah, nah ini kan masih ada nih, tuh. Nah itu maksudnya. Ada hitam, hitam ada nggak? Hitam sekali nggak ada ini, tapi ada sedikit gelap gitu ya di bawah. Nah ini ada. Nah itu, ini ya, artinya seperti itu gambar ini ya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana hasilnya kalau tadi ya yang diagram ini kita coba plotkan ke dalam bidang gambar. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, ini kan merupakan ini ya, pendekatan ya atau approximation dari dunia nyata itu seperti ini. Itu ya. Oke, ini hasilnya. Nah, lanjut. Ini sudah ya tadi representasi baris dan kolom ya. Untuk pikselnya ini gambarnya saya tambahkan lebih lengkap lagi. Image-nya merupakan fungsi intensitas terhadap piksel dengan posisi X, Y gitu ya. Nah, ini fungsi koordinatnya bisa dihitung sebagai demikian ya. Floor itu adalah ini. Apa? Namanya itu pembulatan ke bawah dari M dibagi 2 ya, dan N dibagi, N/2 gitu ya. Posisinya ada di mana sih? Ada di center soalnya. Ya senternya berarti kan tengah-tengahnya ya, N/2 dan M/2. Oke, next. Nah ini citranya, ini, bagaimana merepresentasikan dalam bentuk matrik gitu ya, ini posisi dalam tiap piksel. X-nya tadi ya 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0 dan seterusnya. Nah ini apa? M dan N adalah ukuran baris dan kolom, gitu ya. Dan L itu adalah tingkat keabuan, ya. Maka M dan N itu karena nomor baris dan kolom, posisi maka dia integer positif. Ya. L tingkat integer kelipatan 2 pangkat karena kita tahu bahwa kan sebenarnya representasi biner ya. 0, 1 berarti biasa, maka dia merupakan representasi dari 2 pangkat sekian gitu ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga memudahkan komputer untuk melakukan komputasi karena sesuai dengan bit gitu ya dan byte gitu. Nah, ini contoh saja ketika eee, apa, 1 itu kan berarti kan 2 pangkat 2 pangkat 1, L-nya kan 2 ya. Ketika 2 pangkat 2, L-nya 4 ya, ini nilai N-nya dan seterusnya. Jumlah bit yang diperlukan untuk menyimpannya adalah M kali N kali K. Nanti Anda lihat sendiri ya, saya cuma melihat saya menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai intensitasnya ya, jumlah bitnya pun semakin banyak. Ya, yang diperlukan. Nah, ini terkait bicara tentang saturation dan noise gitu ya. Ada dynamic range merupakan rasio ya, maksimum dari saturation terhadap minimum noise yang bisa deteksi ya oleh sistem pencitraan. Biasanya noise itu munculnya seperti apa ya? Pola tekstur yang agak kasar atau lebih gelap gitu ya. Atau ada tanda yang bisa deteksi gitu ya.
Nah, ini ada gambar ya, menunjukkan adanya saturation dan noise ya. Saturation-nya itu adalah yang warnanya putih, ini ya, kemudian noise-nya ini yang warna-warna ini ya, bergerigi ini, ya. Saturation merupakan nilai tertinggi yang ada pada intensitas. Putih, tertingginya kan putih ya di sini gambar ini. Ya, kita perhatikan bahwa bagaimana area yang tersaturasi ini memiliki level level intensitas yang tinggi ya dan konstan gitu ya. Nah, ini putih ini. Visible noise atau noise yang bisa kita lihat atau draw ya bahasa Indonesianya noise itu kasus di mana ada munculnya tekstur gitu ya. Granis ini tekstur ini. Nah, ya. Latar belakang ini juga bisa disebut sebagai noiser ya. Tapi kan ada noise-nya, tapi susah untuk dibedakan ya. Karena kan hitam sama gelap itu kan cenderungnya jadi nggak bisa dibedakan. Ini kebetulan karena putih saturation-nya, jadi noise-nya bisa kita lihat gitu ya. Seperti itu. Oke, resolusi spasial. Ini waktunya udah jam berapa ya? Saya kalau udah ngomong suka lupa. Jam 9. Oke, sebentar lagi. Resolusi spasial adalah suatu gambar ditentukan bagaimana sampel itu dilakukan ya. Resolusi spasial biasanya detail terkecil yang bisa dilihat pada suatu gambar ya. Ada yang menyebutkannya sebagai ukuran piksel gitu ya. Orang vision ya menyebutkannya sebagai ukuran piksel. Orang yang bekerja di bidang grafik ya biasa menyebutkannya sebagai DPI gitu ya, dot per inch gitu ya. Kalau kamera ini misalnya kamera digital ini 7,2 megapiksel. Wah, resolusi spasialnya 7,2 megapiksel misalkan gitu. Ya. Nah, nanti berapa DPI itu biasanya orang grafis ya yang menyebutkannya. Nah, kita lihat nih ya. Citra berlevel L gitu ya. L kan tadi kan intensitasnya. Ukurannya M kali N. Ya, memiliki resolusi spasial M kali N dengan tingkat keabuan pada level L. Nah, ini adalah efek kalau kita melakukan variasi ukuran spasial pada citra kita. Ya. Misalkan ini citra 1024 kali 1024. Ya, diturunkan sampai pada ukuran 32 kali 32 piksel. Saking kecilnya sampai nggak kelihatan. Ya. Ini adalah mengecilkan ukuran piksel. Ya. Mengecilkan jumlah piksel gitu ya. Yang pada akhirnya akan mengurangi ukuran dari citra kita gitu ya. Nah, ini gambar efek dari mengurangi resolusi spasial dari suatu digital image. Ini kan kita tadi tahu ya sebenarnya bahwa kalau ukuran pikselnya dikurangi maka gambarnya makin kecil. Nah, ini untuk memudahkan melihat perbedaannya, ini gambarnya di zoom sampai sama ukurannya. Tapi kenyataannya tentu kalau makin kecil resolusinya, maka gambarnya makin kecil ya. Ini cuma proses zoom aja ya, sehingga ukurannya disama. Nah, ini memandangi dari DPI ya, dot per inch itu berarti kan tiap inci itu bisa menampung berapa banyak piksel. Nah, melihatnya dari situ. Ada 930, 300, 150, sama 72. Kita lihat bahwa semakin kecil DPI-nya, maka noise-nya juga semakin banyak. Ya, tingkat detailnya juga semakin berkurang. Nah, ini adalah intensitas level resolution. Intensitas level resolution merefer pada jumlah level intensitas yang digunakan untuk menampilkan gambar. Ya, kita tahu bahwa gambar yang detailnya lebih banyak tentunya akan lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, resolusi level intensitas ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk jumlah bit ya yang digunakan untuk menyimpan setiap level intensitas. Ya, misalkan kalau jumlah bitnya 1 berarti banyaknya level intensitasnya 2, yaitu 0 dan 1.
ya. Jumlah bitnya 16 untuk merepresentasikan level intensitasnya, berarti jumlah levelnya ada sebanyak 65.000 ya. Bit yang merepresentasikannya 16 bit gitu ya. Ini contoh salah satu level intensitasnya, nilainya ini gitu ya contohnya. Oke, lanjut ya. Ini juga menggambarkan efek nah, kalau tadi efek memvariasikan resolusi spasialnya, yaitu nilai M kali N, sekarang adalah mempengaruhi dari nilai intensitasnya. Berarti bitnya ini yang kita ubah-ubah gitu ya, level intensitasnya. Nah, ukurannya tetap ya, derajat keabuannya yang berbeda. Ini ukuran Citra 774 kali 640, di mana level intensitasnya adalah 256 level. Berarti bitnya ada 8 ya. Nah, ini makin diturunkan ya. Di sini ini 128 bit. 128 bit itu bukan 8 bit ya. Jumlah intensitasnya 128 levelnya. Ya. Ini adalah 64, ini 32, ini 16, 8, 4, 2. 2 pada akhirnya kan cuma 01 gitu ya bitnya. Hitam putih gitu ya, citra biner. Nah, kita lihat ada kalanya kita lihat mengapa ada keperluan meningkatkan keabuan, karena mungkin ada keperluan dari medisnya untuk melihat apa gitu ya. Karena biasanya untuk sinar X ya, persepsinya itu kita bisa gunakan dengan cara ini ya, mengubah-ubah nilai intensitasnya. Ukurannya tetap pikselnya, cuma intensitasnya yang berbeda. Kalau yang tadi ukuran pikselnya berubah, intensitasnya tetap. Ya, makanya gambar mawarnya tadi tidak berubah, cuma ukurannya makin kecil. Kalau ini ukurannya tetap, gambarnya yang berubah intensitasnya ya. Tidak ini ada muncul noise-nya semakin muncul nih tengah nih ya. Yang intensitasnya konstan ini biasanya yang akan banyak mengalami noise gitu ya, ini muncul. Ya, makin besar salahnya seperti ini. Oke, ini contoh saja image dengan level rendah, level medium, ini yang detailnya banyak ya. Oke, next saja. Nah, kegiatan 3 ini nanti apa pengaruhnya mengurangi resolusi spasial pada citra. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Anda coba tuliskan narasi penjelasannya ya. Oke. Next ya, semoga waktunya cukup ya sampai 14 menit lagi. Interpolasi adalah proses menggunakan data yang diketahui untuk memperkirakan nilai yang lainnya. Jadi memperkirakan nilai dari nilai yang sudah ada, intinya begitu. Ya, ini fungsinya digunakan pada saat apa? Ketika kita melakukan shrinking itu apa? Zoom out dan zoom in ya, memperbesar dan mengecilkan, mengecilkan ya. Kemudian rotasi dan translation. Dikasih contoh seperti ini misalkan, ada gambar 500 kali 500 piksel. Harus diperbesar jadi 1,5 kalinya, menjadi 750 kali 750. Bagaimana caranya gitu ya, supaya gambar itu tetap seperti itu tapi dengan ukuran lebih besar gitu. Nah, cara sederhananya adalah kita buat bidang gambar yang ukurannya 700 kali 700, 750 kali 750. Ya, dengan spasi piksel yang sama gitu ya, spasi pikselnya sama. Lalu kita susutkan ya yang 750 kali 750 ini sampai menutupi gambar asli. Nah, kan? Ya, kita susutkan. Nah, akhirnya kan jarak pikselnya kan akan berbeda dengan sebelumnya kan ya. Menyusut ya, kurang gitu ya dari gambar spasi aslinya gitu. Artinya ketika kita susutkan, kan berarti ada piksel yang di aslinya tuh nggak ada gitu ya. Karena kan sebelumnya 700 kali 750 berarti kan lebih banyak tuh gridnya. Walaupun kita kecilkan pun berarti kan ada yang kosong gitu ya. Nah, kita harus bisa menentukan itu mau dikasih nilai apa gitu ya. Nah, makanya misalkan ini caranya dengan mencari piksel terdekatnya. Dikopas aja deh sama piksel terdekatnya, anggap aja nilai sama gitu ya.
Nah, sehingga pas 700 kali 750 itu terpenuhi semua. Nah, setelah kita overlay ya, kita perbesar kembali. Ya, sehingga nanti terlihat setiap grid-nya itu sudah memiliki nilai. Nah, ini interpolasi ini yang disebut sebagai nearest neighbors, ya, artinya mengambil nilai tetangga terdekatnya untuk memprediksi nilai-nilai yang dibutuhkan. Ya, caranya banyak ya. Ada nearest neighbor, ada bilinear, ada bikubik dan 2D sync ya banyak. Tapi ini buat wawasan ya, saya tidak bahas lebih banyak. Nah, ini contoh pendekatan interpolasi dengan image shrinking, berarti ini adalah pengecilan gambar dan zooming gambar. Ini misalkan image yang dikurangi ke 72 dpi, di zoom kembali ke 932 dpi dengan menggunakan pendekatan interpolasi tetangga terdekat. Ya. Nah, kalau ini yang dikurangi ke 72 dpi, di zoom lagi ke mula 930, tapi menggunakan interpolasi bilinear. Ya, ini yang bilinear. Nah, kalau ini menggunakan pendekatan bikubik. Hasilnya lebih bagus yang bikubik ya. Hampir seperti semula gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya lewat aja ya proses zooming. Ini menggunakan linear interpolation. Ini menggunakan nearest neighborhood, berarti tetangga terdekat ya, tetangga terdekat. Oke. Nah, kegiatan 4-nya membuat tentang interpolasi citra ya, bagaimana caranya pendekatan interpolasi ini dalam hal melakukan zooming dan zoom out. Oke, ini dalam hal pembesaran dan penyusutan citra. Pembesaran kan ada 2 langkah tadi ya, lokasi pikselnya baru, kemudian buatlah tingkat intensitasnya, menentukan nilai tingkat intensitas pada lokasi tersebut. Tadi di depan sudah saya sampaikan ada interpolasi tetangga terdekat, ada replication pixel, ada bilinear interpolation. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari, cari referensi terlanjut bedanya apa ya, tetangga terdekat, replication dan bilinear. Kalau kita lihat tadi terbagusnya yang ini ya. Bikubik gitu ya. Ini kan bilinear. Ya, ini yang tetangga terdekat. Ya. Bagus, definitif subjektif sekali ya. Mau untuk kebutuhan apa dulu gitu ya. Kalau dia mirip seperti semula ya berarti ini gitu ya. Nah, hati-hati menyebutkan terbaik nih dalam pengolahan citra, bergantung dari kebutuhannya. Penyusutan dilakukan dengan cara kebalikan dari pembesaran yang jadi contohnya tadi yang berkebalikan. Nah, ini adalah ketika Anda menggunakan cara metode piksel tetangga terdekat, berarti kita harus merepresentasikan piksel-piksel tersebut dalam bentuk koordinat. Ya. Nah, paling mudah tetangga terdekatnya kalau saya boleh sebut ya, berarti tetangga atas ya, tetangga bawah, tetangga kanan, tetangga kiri gitu ya. Seperti itu. Sehingga disebut sebagai N4P ya, neighborhood 4P. Nah, posisi diagonal itu juga kan tetangganya juga ya. Kan anggap aja dia seperti di tengah-tengah ada posisi diagonal ya. Berarti ini diagonal kanan kiri, berarti kanan atas. Ini berarti diagonal ini harus dikasih gambar ya. Untuk bisa melihat X-1, Y-1, berarti kan ada di posisi kiri bawah gitu ya. Kalau ini ada di posisi kiri atas ya. Ini kanan bawah, ini kanan atas gitu ya. Nah, ini disebut sebagai NDP ya. D-nya kan diagonal gitu ya. Oke, nah NDP dan N4P disebut sebagai tetangga 8 ya, kanan kiri atas bawah ya. Disebut sebagai
8 pi gitu ya, itu tetangganya 8. Kita tinggal lihat mau pakai tetangga 4 atau tetangga 8 gitu ya. Nah, sehingga kita kena yang namanya urgency ya, keterdekatan. Ini sengaja nggak saya bahasa Indonesiakan supaya ketika melihat buku tidak lagi bingung ini yang mana gitu ya. Anggap aja V adalah himpunan tingkat keabuan yang digunakan untuk mendefinisikan adjacency. Kalau citra biner itu V-nya 1 ya, bernilai 1 ya, 01. V-nya cuma 1. Citra Grayscale lebih banyak lagi dari 0 sampai 255. Ada 3 tipe agensi ya, ada 4 agensi gitu ya, berarti anggota himpunannya N4 yang dilihat, ada 8 agensi, berarti 8 tetangganya yang dilihat, ada M agensi. M-nya ini sifatnya variabel. Ya. Nah, 2 piksel P dan Q yang memiliki tingkat keabuan V dan M agensi jika Q-nya adalah himpunan dari N4, Q-nya adalah diagonal, ya, di mana tidak ada subset antara N4P dan N4Q-nya. Oke, ini contohnya piksel-pikselnya, ini piksel 8 agensi, ini M piksel. M piksel ini bisa kita definisikan ya, bergantung dari M-nya berapa. Ya ini nanti Anda baca ya, ini representasi contoh dari tadi agensi tadi ya. Tidak saya bahas banyak, nanti waktunya emang udah mau habis. Anda bisa baca di literatur ada. Nah, ada yang namanya PET ya. PET. Digital PET. Ada yang menyebutnya sebagai curve juga. Ya. PET dari piksel P dengan koordinat X0, Y0 ke piksel Q dengan koordinat XN, YN adalah serangkaian piksel. Jadi PET itu seperti ya tadi Dek, kalau kita lihat hanya tadi kan sebenarnya dia ada yang nggak langsung ke dia, dari ini ke sini ya. Nah, PET ini adalah ini jalur ini. Nah, ya. Dari koordinat P ke koordinat Q itu lewat mana saja pikselnya. Ya, sehingga N ini merupakan panjang PET gitu ya, sampai ke berapa. Kalau ternyata X0 sama YN-nya sama, tujuan sama asal sama tujuan sama, berarti disebut PET tertutup. Karena titik awalnya kembali ke titik tujuannya kembali ke titik awalnya. Ya. Oke. Ini ada digital PET sudah connected komponen. Jika S ada subset dari suatu citra, 2 piksel P dan Q dikatakan connected dalam S, ada PET yang menunjukkan antara P dan Q. Ya, melalui piksel-piksel di dalam S. Itu namanya terhubung ya, ada PET-nya. Oke. Region itu adalah subset dari sebuah citra, ya. Jika R adalah subset dari suatu citra, maka R disebut sebagai region. Ya, jika R adalah connected set. Ya. Jadi ada PET di dalamnya. Di dalam nanti Anda baca di buku ada namanya boundary, itu ada border sama kontur dari region R. Isinya adalah himpunan piksel yang memiliki satu atau lebih tetangga. Ya, nah ini saya minta Anda pelajari tentang boundary dan tentang kontur, ya, kaitannya dengan region. Nah sekarang kita sudah tahu PET itu kumpulan dari piksel-piksel gitu ya, dari mulai awal sampai akhir. Nah kita juga bisa menghitung jarak piksel, ya, jarak koordinat piksel. Nah, jarak koordinat piksel ini kita bisa gunakan fungsi Euclidean, city block, dan chessboard. Euclidean ini gampang ya, titik sebelum dikurangi titik asal gitu aja ya. Jadi X kurangi S ditambah Y kurangi titik ya, jaraknya itu ya, jarak Euclidean. Mudah ngitungnya ya, dikuadratkan di akar gitu ya, dapat jarak Euclideannya. Kemudian kalau city block contohnya begini ya, piksel memiliki jarak city block dari suatu piksel X, Y itu lebih kecil daripada nilai T-nya. Nah, misalkan ini piksel kita yang posisi 0 ini, T-nya 2, maka ya nilai city block-nya itu adalah yang nilainya
lebih kurang atau sama dengan T-nya. Berarti dilihat yang nilainya 1, 2 gitu ya, seperti itu. Yang bentuknya diamond kan ya, city block-nya. Kalau yang chessboard itu yang bentuknya square gitu ya, seperti itu. Ini square center ya, city block ya, yang nilainya lebih kurang atau sama dengan yang membentuk chessboard gitu ya. Chessboard kan kotak catur ya, kotak gitu. Ya, kalau city block itu diamond. Oke. Nah, ini kegiatan 5 sampai 10. Ya. Oke, teman-teman, tugas minggu ini adalah setiap mahasiswa melakukan satu saja kegiatan tersebut. Yang mana kegiatannya? Lihat NIM Anda, angka terakhirnya berapa, sesuaikan dengan nomor kegiatan yang dilakukan. Ya, kalau NIM-nya belakangnya 1 berarti pilih kegiatan 1. Kalau NIM-nya 7 berarti pilih kegiatan ke-7. Ya. Buat perintahnya sesuaikan saja ya, sesuaikan saja dengan kegiatan tersebut. Kemudian buat dalam bentuk dokumen teks ya, lengkapi pustakanya, identitas pribadiannya Anda di situ gitu ya. Isinya boleh ada foto dan seterusnya gitu ya. Maksudnya foto yang terkait ya, bukan foto Anda ya. Ya boleh deh kalau mau pakai foto Anda boleh. Kirimnya ke sini, ini linknya. Ya, tugasnya kirim ke sini, dikumpulkan sebelum tanggal 22 Februari. Ini nama filenya, tolong formatnya. Ya, nomor kelas, _NIM, _nomor kegiatan. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Teman-teman sebenarnya ada PR ya, bukan PR, maksudnya bukan PR. Begini, sebenarnya ada sisa materi yang saya sampaikan ya, mungkin minggu depan saya tambahkan tambah dengan histogram ya, enhancement citra ya di bidang domain di bidang transformasi. Nah, ini adalah kaitannya dengan landasan matematika. Ini penting karena kita tahu bahwa ternyata citra itu direpresentasikan dalam bentuk matrik. Berarti ada operasi matematika di situ. Apa aja yang bisa dilakukan di dalamnya gitu ya. Operasi-operasi aritmetika, operasi spasial, operasi vektor gitu ya. Ini sepertinya akan dijelaskan di minggu depan. Baik, saya stop share di sini untuk presentasi saya.